Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh media yang hari ini telah memenuhi undangan kami. Ada dari Metro TV, ada dari iNews TV, juga ada dari Kompas TV, termasuk juga rekan-rekan YouTuber. Tadi ada Wan Kawan TV, ada juga Mimbar Tube, ada Salwa Media Channel, ada Popole, ada Langkah Update, dan sekitar 25-an yang ikut merilai agenda konferensi pers pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis perlu untuk menyampaikan sikap terhadap berbagai pertanyaan dan juga sanggahan, termasuk juga hal-hal yang perlu kami jelaskan baik berkaitan dengan fakta, pilihan kebijakan, dan strategi yang kami tempuh dalam konteks melakukan perjuangan untuk membongkar kasus ijazah Joko Widodo. Bukan hanya kami sendiri, hari ini kami juga mengundang sejumlah tokoh dan aktivis. Ada dari tokoh purnawirawan TNI hadir di tengah-tengah kita, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Selamat siang menjelang sore Pak Sunarko, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada dari Gladiator, Gerakan Lawan Koruptor, ada Ibu Dio di belakang. Selamat sore, selamat siang Bu Dio. Juga ada dari Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin oleh Bu Menu Wulandari. Terima kasih Bu Menu sudah memenuhi undangan. Dan dalam perjalanan juga ada dari UI Watch Bang Taufik Bahaudin. Kemudian ada juga Pak senior kita ya, Pak Andi Sarani ya, yang mau bersamai kita di tengah-tengah kita begitu. Juga seluruh advokat dari tim advokasi akademisi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Di kanan saya ada koordinator litigasi yakni Bang Petrus Celestinus. Beliau adalah pimpinan dari koordinator kami. Kemudian sebelah kanan kami ada Bang Jimmy Mokolensang, sarjana hukum. Kemudian juga ada Bang Medi Juniarto SHCLA. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bang Samsir Jalil SHMH selaku bagian dari tim advokasi. Kemudian ada juga Profesor Dr. Herman Kardir SHMU. Kemudian juga ini Pakistani ya, Azam Khan ya. Beliau adalah Bang Azam Khan dengan wajah khasnya, dengan pakaian yang khas juga gitu. Selamat sore Bang Azam. Dan ini advokat yang original. Original. Juga ada Sri Kandi advokat kita yang meskipun berstatus sebagai tersangka tapi beliau tetap advokat dan selalu kami libatkan dalam kegiatan advokasi tim kami, yakni Bu Kurnia Triroyani. Selamat sore Bu Kurnia. Sore. Dan ada juga Bang Yasin Hasan Esa, beliau adalah bagian dari tim kami. Juga ada Ibu, saya dulu menyebutnya Bu Susiasi saja, ternyata nama lengkapnya adalah Ibu Untung Susiasi, sarjana hukum, magister hukum. Ya, ya pokoknya. Kemudian ada Bu Dio, tadi sudah saya perkenalkan. Ada Bang Baharul Zaman. Ini bagian dari tim advokasi yang meme-nya sering beredar di sosial media. Kami sering mengirimkan meme-meme yang berkaitan dengan pembelaan hukum dan perjuangan yang kami lakukan. Kemudian ada Bu Firka Dewi, ya. Kemudian juga ada Pak Fajar Gora, sarjana hukum, magister hukum, juga timnya yang lainnya. Kemudian di ujung ada Ibu Kartika Perdanasari SHMH, juga sejumlah tokoh-tokoh aktivis yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya kami tidak dalam kerangka memberikan respon terhadap apa yang baru saja kita saksikan, yakni adanya putusan terhadap perkara nomor 301 garing PIT garing U B garing 2024 garing PNJKT 2026 maksud kami ya, garing PNJKT TMR yang baru saja telah mengabulkan eksepsi dari terdakwa Tifa Uziatia Suma dan menyatakan bahwa dakwaan jaksa itu memang tidak cermat sehingga perkara dihentikan. Kami lebih kepada memberikan kedudukan hukum, pandangan, sikap kami terhadap advokasi kasus ijazah yang hari ini sedang atau terus selalu diperbincangkan publik. Karena belakangan memang ada klien-klien yang sebelumnya berjuang bersama kami menempuh jalan yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal bersama kami. Kenapa demikian? Karena sejak awal tim kami hadir dibentuk tidak untuk dan atas nama individu tertentu, tidak untuk hanya ansih membela orang-orang tertentu, karena kami memang tidak pernah dibayar.
Kami benar-benar pro bono, dan motivasi kenapa kami mau pro bono, tidak mau dibayar, atau kami terus meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk terus melakukan advokasi, karena ada amanah dari rakyat sehubungan dengan kasus yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung tuntas, bahkan sempat mengorbankan dua anak bangsa, yakni Bambang Trimulyono dan Gus Dur atau Suginur Harja. Yang tentu saja harapan kami dengan advokasi yang kami lakukan, persidangan ini bisa masuk pada pokok perkara sehingga bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia apa sih ujung dari perdebatan ijazah saudara Joko Widodo. Namun sekali lagi sayangnya, satu sisi mungkin kami bisa berbesar hati atau kami bisa menyatakan bahwa apa yang kami prediksi terbukti. Ya, ini salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik, dan kami tim sendiri sudah mengakses ijazah tersebut di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, di mana ijazah itu tidak lain dan tidak bukan adalah ijazah yang selama ini sudah beredar di tengah masyarakat, yakni ijazah dengan foto seorang pria berkumis tipis, berbibir tebal, juga menggunakan kacamata, yang diyakini oleh masyarakat itu bukan foto Joko Widodo. Tinggal satu langkah krusial lagi, yakni menghadirkan Joko Widodo dan ijazah tersebut di persidangan. Dan harapannya adalah dengan perjuangan orang-orang yang selama ini kami dampingi. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong, yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Kira-kira itu yang dalam konteks hari ini ingin kami sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa kami akan menjelaskan melalui koordinator kami tentang kenapa belakangan kami jarang hadir di publik dan kami cenderung mendiamkan berbagai komentar yang sebenarnya tidak sesuai fakta, yang kadang-kadang hanyalah tafsiran sepihak, bahkan fitnah-fitnah yang sangat jahat, yang tentu kami bersabar untuk mengkompilasi semuanya untuk kami jelaskan pada waktu yang tepat. Dan hari ini rasanya sudah tepat bagi kami untuk menjelaskan tentang posisi dan kedudukan kami, perjuangan yang kami lakukan, termasuk pilihan strategi. Kami pernah menyampaikan bahwa ketika perbedaan itu hanya dalam soal strategi, kami bisa berbesar hati bahkan menghargai setiap pendapat. Namun ketika perbedaan itu sudah sampai pada perbedaan visi, di mana visi awal pembentukan tim ini adalah untuk membongkar kasus ijazah saudara Joko Widodo ini sampai tuntas, ternyata ada yang berbeda visi, ada yang lebih memilih visi menyelamatkan diri, visi untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab tentang pembuktian penelitian itu sendiri. Padahal masyarakat dulu dibuat heboh, bahkan dibuat yakin ijazah ini menjadi diyakini palsu, itu adalah hasil penelitian beberapa orang yang sebelumnya kami dampingi. Tiba-tiba ada yang mencari selamat, meninggalkan perjuangan dengan modus mengubah hasil penelitian. Ada yang kemudian langsung melakukan proses perdamaian meskipun secara implisit dengan mendatangi kediaman Joko Widodo. Bahkan belakangan ada ya meminjam ungkapannya Bang Herman Kadir, yakni menempuh jalan restoratif justice melalui putusan, baik putusan eksepsi maupun putusan pra peradilan. Saya ingin membuat sebuah analogi tentang dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut.
Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, ya ini Bambang Tri dan Gus Dur, cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, ini yang ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah. Sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Sudah bisa loncat ya. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, iya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak memasuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Setuju? Racikan Berita 1